Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Muzaki dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi kelas R dengan NIM 20504007111179. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aset finansial. Lalu, aset finansial yang akan saya bahas ini berfokus pada pertanian, di bidang pertanian, yaitu mengenai aset-aset apa saja yang dimiliki oleh petani serta pengaruh aset finansial terhadap aset komunitas lainnya. Hai, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aset finansial. Pengertian secara luas mengenai aset finansial yaitu adalah setiap kepemilikan yang mempunyai nilai tukar atau harga. Aset finansial atau aset keuangan adalah aset yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak. Contohnya seperti deposito, bank, obligasi, reksadana, dan saham. Aset finansial ini biasanya lebih abstrak daripada aset-aset lainnya seperti aset fisik, manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Aset finansial ini lebih abstrak. Aset finansial juga merupakan aset dasar yang ada dan dimiliki masyarakat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Aset finansial ini dapat diperjualbelikan untuk menunjang keberhasilan usaha. Nah, kalau pada pertanian, aset finansial ini digunakan untuk sebagai modal dasar dari usaha tani. Pada dasarnya, aset finansial merupakan aset yang berhubungan dengan pendapatan dan harta yang dimiliki seseorang. Aset finansial yang dimiliki petani yaitu uang. Uang merupakan aset yang penting sebelum aset-aset lainnya terpenuhi. Petani itu memerlukan uang sebagai modal dasar dalam berusaha tani, seperti untuk membeli alat dan bahan, serta membeli lahan dan lain sebagainya. Selain dalam bentuk uang, aset finansial juga dapat berbentuk seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, tabungan di bank, ataupun emas. Namun kalau lebih objektif lagi, aset finansial yang dimiliki petani itu pokoknya segala macam sesuatu yang dalam bentuk keuangan yang dimiliki oleh petani yang bersumber dari alokasi APBN, swadaya masyarakat, pendapatan asli desa, alokasi dana desa, serta bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga. Pendapatan yang dimiliki petani di Indonesia masih terbilang kecil dan di bawah standar. Dilansir dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef, Imaduddin Abdullah mengatakan, berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2017, rata-rata pendapatan petani di Indonesia itu hanya mencapai 12,4 juta per tahun. Ini berarti bahwa petani hanya memperoleh 1 juta per bulannya. Ini merupakan angka yang kecil karena penghasilan per bulan itu masih di bawah standar UMR di berbagai daerah di Indonesia. Ya, itu merupakan angka yang rendah. Tapi di beberapa tempat juga ada petani yang memiliki pendapatan di atas rata-rata. Jadi nggak semua petani itu terbilang miskin. Ada juga petani yang kaya. Misalnya menurut Listiani tahun 2017, pada pendapatan usaha tani di Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, keuntungan bersih petani pada 1 hektar lahan itu mencapai 6 juta. Sedangkan apabila lahannya diperbanyak dan petani semakin memiliki lahan yang besar dan banyak, itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Misalnya petani memiliki 4 lahan, lalu per bulannya petani bisa mendapatkan pendapatan sebesar 24 juta per bulan. Itu merupakan angka yang tinggi dan itu jauh lebih tinggi daripada biasanya pada rata-rata. Atau mungkin pada daerah tertentu ada pula petani sukses yang berpenghasilan puluhan hingga ratusan juta per bulan. Ini dikarenakan skill dan juga pengalaman yang tinggi dari petani sehingga panen itu sukses. Nah, itulah mengapa pentingnya mempelajari ilmu pertanian dalam dunia pekerjaan dan berusaha tani, sehingga itu bisa berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan oleh petani.
Sesuai dengan pengertian aset finansial, yaitu merupakan aset keuangan dan harta yang dimiliki petani dalam mencapai kesejahteraannya. Aset finansial berperan penting dalam menunjang aset-aset lainnya. Aset finansial merupakan modal dasar yang penting dimiliki sebelum aset-aset lainnya terpenuhi. Dengan adanya aset finansial ini, maka aset-aset lainnya dapat terpenuhi. Misalnya apabila kita memiliki modal sekian juta rupiah, maka kita baru dapat bisa membeli lahan, membeli alat-alat teknologi untuk bertani, membeli bahan-bahan serta pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Sebelum kita memiliki semua itu, maka kita perlu memiliki aset finansial yang terpenuhi. Oleh karena itu, pentingnya aset finansial dapat mempengaruhi komunitas petani lainnya. Jika aset finansial kita buruk, maka aset-aset lainnya juga akan berdampak buruk. Karena memang tujuan dari berusaha tani adalah memperoleh keuangan dan pendapatan kan, sehingga aset finansial ini penting peranannya dalam menunjang aset-aset komunitas lainnya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari video ini adalah aset finansial merupakan aset dasar yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kesejahteraan. Aset-aset finansial dapat berupa uang, obligasi, saham, reksadana, tabungan, emas, dan lain sebagainya. Aset finansial ini berpengaruh penting terhadap aset-aset lainnya. Jika aset finansial kita buruk, maka aset-aset komunitas lainnya juga buruk. Ini karena aset finansial merupakan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat sebelum mereka memperoleh aset-aset lainnya. Karena tujuan dari berusaha adalah memenuhi aset finansial. Oleh karena itu, aset finansial sangat penting peranannya dan pengaruhnya terhadap aset-aset komunitas yang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan, mohon dimaklumi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.